Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, kita tergabung dengan Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragi. Selamat siang Pak Tuahta. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang. Pak, terima kasih sudah bersama dengan kami. Pak Tuahta, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi Ya. terkini dari bencana yang terjadi di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Pak Beni. Dapat kami sampaikan bahwa kejadian ini dimulai dari tanggal 24 kemarin sebenarnya dengan peringatan BMKG bahwa curah hujan itu sebenarnya sudah bisa diprediksi akan tinggi dan puncaknya adalah tanggal 24 malam kemarin sehingga tanggal 25 pagi itu di beberapa kabupaten kota yaitu Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian Madinah, Tapanuli Selatan, 4 kabupaten ini mengalami curah hujan yang cukup tinggi dengan durasi yang cukup lama, sehingga air meluap dari Sungai Batang Toru eh, menghantam keluar, menaik ke jalan dan sampai hari ini hujan juga masih turun dengan rintik-rintik kapasitas sedang dan tapi durasinya cukup lama. Dan bisa kami informasikan bahwa ini sudah disampaikan oleh sampai kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk mengawasi kondisi situasi di kabupaten kota. Dan pada kesempatan ini memang korban jiwa yang bisa kami laporkan di Tapanuli Tengah itu ada 4 ya, 4 meninggal dunia dengan luka-luka masih proses pendataan. Kalau di Sibolga itu masih nihil, korban meninggal dunia. Luka-luka juga masih kita pendataan. Dan untuk di Kabupaten Madinah nihil untuk meninggal dunia dan korban juga masih kita pendataan. Dan di Tapanuli Selatan itu masih juga kita lakukan pendataan untuk korban meninggal dunia dan luka-luka ada 34. Dan dapat kami sampaikan juga Pak Beni bahwa akses menuju Tapanuli Tengah, ya Tapanuli Tengah ini merupakan kabupaten yang bisa kita sampaikan kondisinya adalah paling parah. Akses menuju Tapanuli Tengah ini baik dari Padang Sidempuan maupun dari Siborong-Borong, dari Tapanuli Utara atau juga dari Pakat menuju Barus, ini kondisinya masih terputus. Apakah tertimbun tanah longsor atau juga ambrol ya, ambrol. Dan saat ini kawan-kawan dari Dinas PUPR Provinsi, kemudian Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional dan Dinas PU setempat sedang bekerja membuka akses, ya, membuka akses jalan sehingga kita nanti bisa masuk. Saat ini juga saya terkendala untuk masuk ke dalam karena akses yang saya sebutkan tadi. Demikian sementara, Bang Beni. Baik, Pak Tuahta, berarti posisi Anda saat ini sedang menuju ke Tapteng begitu ya. Lalu bagaimana, apakah masih ada daerah juga yang masih dilanda banjir begitu dan masih ada warga juga yang masih mengungsi, Pak Tuahta? Benar, benar Pak Beni. Jadi di Tapanuli Tengah itu bisa kami sampaikan kira-kira ya, kira-kira menurut hitungan kami dan mungkin masih bisa bertambah, ini ada sekitar 4.152 jiwa yang terdampak dan 50%-nya itu mengungsi, selebihnya itu bertahan, masih bertahan di rumahnya masing-masing. Namun BPBD Propsu bersama rekan-rekan BPBD Kabupaten Tapteng dan lain-lain dari mitra samping TNI Polri saat ini sedang berupaya mengevakuasi warga-warga yang mungkin masih masih berada di lokasi. Demikian, Pak Baik, Beni. lalu dari pengungsi sendiri, apakah apa saja yang masih dibutuhkan oleh pengungsi saat ini yang masih berada di pengungsian, Bang Tuahta? Izin mohon diulang. Iya, Bang Tuahta, saat ini masih ada sekitar 4.000 lebih warga yang berada di pengungsian. Apa saja yang kira-kira masih dibutuhkan oleh pengungsi begitu untuk bisa bertahan hidup di tempat pengungsian? Mohon maaf, ini banyak telepon. Mohon maaf, diulang Pak Beni. Mohon maaf, nggak dengar saya. Baik, Gimana? Bang Tuahta, saat ini masih ada sekitar 4.000 lebih warga yang di tempat pengungsian begitu di Tapanuli Tengah saja begitu ya. Apa saja yang kira-kira dibutuhkan Ya, oleh pengungsi ada saat ini? ribuan, ada 4.000 memang yang terdampak ya, yang terdampak. Artinya mungkin
mungkin masih Kasar ya, artinya tidak semua ibu tersebut yang mengungsi, ya itu ada yang terdampak begitu, Pak Beni. Izin. Lalu apa saja yang kira-kira paling dibutuhkan oleh pengungsi saat ini, Bang Tuahta? Begini, ini kan akses komunikasi terputus. Jadi saya berharap sekali komunikasi dari pihak-pihak penyedia bisa berupaya lebih keras untuk mengakses, menciptakan penghidupan kembali komunikasi. Demikian juga listrik, ya, listrik supaya bisa dihidupkan kembali. Karena komunikasi hampir tidak bisa dilakukan. Saya komunikasi terakhir dengan rekan-rekan di BPD Tapteng itu kemarin tanggal jam 2, pukul 2. Sampai dengan hari ini belum bisa komunikasi lagi. dengan Sibolga, dengan Madinah masih kita komunikasi, Dengan Tapsel masih bisa komunikasi. Dengan Tapteng yang sampai hari ini belum. komunikasi setelah jam 2, Pak Ben. Itu demikian. Baik, berarti memang yang sangat dibutuhkan juga adalah komunikasi begitu, terutama ke Tapteng yang saat ini masih terputus, Bang Tuahta. Lalu Bang Tuahta, apakah juga ada perkembangan terbaru terkait dengan bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan, begitu juga untuk sebagai antisipasi dari nantinya akan ada bencana berikutnya? Ya, saya terus berkoordinasi dengan BMKG dan rekan-rekan dari BMKG terus menyampaikan perkiraan bahwa hujan ini masih akan berlangsung sampai 2 dengan 3 hari ke depan. Dan kami juga melalui Pak Gubernur, ya, Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada Bupati Wali Kota sebenarnya sejak September kemarin melalui instruksi Gubernur Sumatera Utara kepada Bupati Wali Kota Sumatera Utara untuk berhati-hati untuk menyiapkan sistem peringatan dini di kabupaten masing-masing karena puncak hujan akan terjadi tepat di bulan 11 nanti. Demikian, jadi sudah diingatkan Pak Beni. Baik, Bang Tuahta, kita tentu berharap supaya cuaca juga semakin membaik begitu dan juga akses komunikasi bisa segera dipulihkan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Bang Tuahta juga bisa sampai di sana dengan selamat tentunya dan kita berharap penanganan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bang Tuahta, semoga perjalanannya lancar Terima kasih. dan selalu berhati-hati dalam bertugas. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.